Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Ramadan dari Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang agen AI untuk pemantauan dan diagnosa kesehatan, contohnya aplikasi Halodoc. Yang pertama, kita akan membahas soal definisi machine learning. Machine learning atau disingkat ML adalah cabang dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Melalui program tertentu, sistem ML dapat mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan meningkatkan kinerja seiring waktu berdasarkan data yang diterima. Proses ini melibatkan pengumpulan data, pelatihan model, evaluasi, dan mengambil keputusan secara otomatis. Lalu apa saja tipe-tipe machine learning? Yang pertama, supervised learning. Model ini dilatih menggunakan dataset yang berisi input dan output yang sudah diketahui atau terlabel. Sistem belajar dari data tersebut untuk memetakan input ke output. Contoh algoritmanya adalah linear regression, logistic regression, support vector machine, dan neural network. Yang kedua adalah unsupervised learning. Model ini dilatih dengan dataset yang hanya memiliki input tanpa label. Sistem bertugas menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data. Contoh algoritmanya adalah K-means clustering, hierarchical clustering, dan prinsipal komponen analis. Yang ketiga adalah semi-supervised learning. Ini adalah kombinasi antara supervised dan unsupervised. Model dilatih dengan dataset yang sebagian kecil memiliki label, sementara sebagian besar data tidak berlabel. Contoh aplikasinya adalah pengenalan wajah atau face recognition. Lalu yang keempat adalah reinforced learning. Sistem belajar melalui interaksi dengan lingkungan, menggunakan pendekatan trial dan error. Sistem mendapat reward atau punishment berdasarkan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh algoritmanya adalah Q-learning, deep Q network, dan policy gradient. Lalu yang kelima ada self-supervised learning. Subkategori dari supervised learning, tetapi model dilatih menggunakan data yang dihasilkan secara otomatis dari data mentah tanpa memerlukan pelabelan manual. Contoh aplikasinya, model bahasa seperti GPT dan BERT. Yang kedua, kita akan membahas tentang naive Bayes. Apa itu naive Bayes? Naive Bayes adalah salah satu algoritma machine learning berbasis probabilitas yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Disebut naif karena algoritma ini mengasumsi bahwa semua fitur atau variabel dalam data bersifat independen satu sama lain. Padahal dalam kenyataannya, asumsi ini seringkali tidak benar. Meskipun demikian, naive Bayes dikenal karena kesederhanaannya, efisiensinya, dan performanya yang baik dalam banyak kasus praktik. Untuk contoh penerapannya di aplikasi Halodoc adalah yang pertama, user menginput gejala. Contohnya seperti demam, lemas, batuk, dan sakit kepala. Berikutnya, sistem akan menghitung probabilitas penyakit. Kemudian, outputnya adalah probabilitas penyakit seperti flu, COVID-19, atau malaria. Sistem menghitung probabilitas penyakit berdasarkan frekuensi gejala yang relevan dalam dataset historis. Supervised learning seperti yang dijelaskan tadi adalah metode pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data yang sudah dilabeli. Data input-output yang diketahui dalam aplikasi pemantauan dan diagnosa kesehatan seperti Halodoc. Supervised learning dapat digunakan untuk memprediksi penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien. Contoh kasusnya adalah mendeteksi atau memprediksi penyakit seperti flu, demam berdarah, atau infeksi saluran pernafasan berdasarkan gejala pasien seperti demam, batuk, sakit kepala, dan tidak nafsu makan. Berikutnya, masalah yang dipecahkan adalah pengelompokan pasien ke dalam kategori berdasarkan pola gejala dan riwayat kesehatan. Contohnya dalam tabel ini, seperti dijelaskan sebelumnya, unsupervised learning digunakan untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data tanpa label.
Dalam aplikasi pemantauan dan diagnosa kesehatan seperti Halodoc, metode ini dapat diterapkan untuk menganalisis data pasien guna menemukan kelompok atau segmen pasien dengan karakteristik yang serupa. Hal ini membantu dalam personalisasi layanan kesehatan dan deteksi dini risiko penyakit tertentu. Dampak model machine learning yang pertama adalah alignment dengan tujuan bisnis. Apakah model memecahkan masalah bisnis yang spesifik? Model machine learning atau ML dalam agen AI seperti Halodoc dan Aido Health dirancang untuk secara langsung mendukung tujuan bisnis utama seperti meningkatkan akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas diagnosis, dan mempersonalisasi layanan kesehatan. Contohnya, Halodoc model machine learning digunakan untuk analisa gejala dan merekomendasikan perawatan awal, serta mencocokkan pasien dengan spesialis. Ini mengatasi masalah waktu tunggu pasien yang lama dan akses terbatas ke dokter spesialis di daerah terpencil. Yang kedua ada Aido Health. Model machine learning membantu mendeteksi gejala dini melalui data dari perangkat wearable atau integrasi IoT, sehingga mendukung inisiatif preventif perusahaan. Dampaknya, dengan memecahkan masalah spesifik ini, machine learning meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan mendukung pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi. Kemudian, return on investment atau ROI, evaluasi biaya pengembangan dan operasional model versus manfaat finansial dan efisiensi yang dihasilkan adalah 1. Pengembangan biaya. Pengembangan model machine learning melibatkan investasi signifikan dalam infrastruktur data, pengumpulan dataset berkualitas dengan tenaga ahli secara data science. Yang kedua, manfaat finansial. Yang pertama adalah efisiensi. Layanan otomatis seperti chatbot untuk konsultasi awal mengurangi kebutuhan atau kebijakan akan tenaga manusia dan mempercepat proses pelayanan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan. Layanan personalisasi meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong pelanggan untuk tetap menggunakan platform, dan meningkatkan pendapat dari fitur premium. Untuk contoh return on investment adalah Halodoc mencatat peningkatan adopsi layanan hingga 20% setelah implementasi rekomendasi berbasis machine learning yang meningkatkan pemasukan melalui konsultasi dan penjualan obat. Pada aplikasi Aido Health, menghemat biaya operasional hingga 30% dengan mengotomatisasi proses deteksi gejala dan analisis data. Lalu untuk peningkatan efisiensi operasional, bagaimana model mempercepat proses manual, mengurangi waktu layanan pelanggan, atau mengotomatisasi tugas kompleks. Yang pertama adalah otomatisasi tugas. Model machine learning untuk triase otomatis mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat urgensi gejala, sehingga mempercepat proses konsultasi. Hal ini memungkinkan dokter fokus pada kasus yang lebih kompleks dan mengurangi waktu tunggu pasien. Yang kedua, pengolahan data cepat. Aplikasi seperti iDoc menggunakan model untuk menganalisis data kesehatan dalam jumlah besar, misalnya dari wearable device, untuk meningkatkan notifikasi real-time pada pasien. Hal ini mengurangi ketergantungan pada analisis manual. Yang ketiga, efek pada layanan pelanggan. Chatbot berbasis machine learning memberikan konsultasi awal dalam hitungan detik, mengurangi waktu tunggu pasien hingga 50%, dan ini dapat memprediksi ketersediaan obat secara otomatis dan mengurangi kesalahan logistik. Lalu, apa saja pengurangan risiko yang dilakukan oleh machine learning ini? Yang pertama adalah pengurangan kesalahan diagnosis. Model berbasis natural processing atau NLP menganalisis deskripsi gejala pasien dan membandingkannya dengan database medis besar untuk memberikan rekomendasi awal. Dampaknya, menjaga kepercayaan pasien terhadap layanan dan meminimalkan risiko tuntutan hukum akibat malpraktik.
Yang kedua, mendeteksi penyakit dini. Machine learning digunakan untuk menganalisis data kesehatan pasien seperti gejala yang dilaporkan, riwayat medis, dan hasil pemeriksaan laboratorium, guna mendeteksi resiko penyakit atau komplikasi di tahap awal. Dampaknya, mengurangi angka riwayat inap atau kebutuhan intervensi medis darurat yang mahal. Kesimpulannya adalah, Agen AI untuk pemantauan dan diagnosa kesehatan adalah contoh aplikasi kesehatan berbasis Big AI yang memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan. Model machine learning memberikan dampak signifikan pada tujuan dan hasil bisnis perusahaan yang menggunakan agen AI untuk pemantauan dan diagnosa kesehatan. Model ini juga memberikan return on investment yang signifikan melalui peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Selain itu, machine learning membantu mengurangi resiko melalui deteksi anomali, meningkatkan kepercayaan penggunaan terhadap layanan, serta secara keseluruhan integrasi machine learning mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam industri kesehatan berbasis teknologi. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.